Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya, Isnain Aliman. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kuliah gambar teknik ya, dan SAP sekarang hari ini kita akan belajar tentang sketsa. Nah, ini bahan materinya saya ambil dari buku ini ya, buku gambar teknik yang disediakan oleh FTMD, gambar teknik modul 1 dan 2 yang ditulis oleh Pak Kemas Rivian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sketsa dan yang pasti nanti akan ada tugas singkat setelah kuliah ini dan tugas singkatnya sepertinya akan saya taruh di video ini untuk ya sekiranya mahasiswa menonton sampai habis sehingga tahu tugas seperti apa yang akan dilakukan ya. Jadi kira-kira seperti ini tujuannya itu adalah mahasiswa mampu menggambar gambar sketsa benda-benda baik gambar pandangan maupun gambar proyeksi. Nah, kemudian manfaat gambar sketsa itu adalah membantu kita dalam mengorganisasi ide-ide kita, kemudian alat bantu untuk menerangkan ide-ide kita pada orang lain, kemudian untuk melakukan perubahan gambar yang cepat, dan kemudian ide-ide baru biasanya dirumuskan dan diekspresikan dan dituangkan dalam bentuk sketsa. Nah, jadi kalau misalnya ceritanya kita punya poros gitu ya, kemudian ternyata saya ingin mengubah gambar poros ini. Di dalam poros ini saya mau gambar tekukan, karena tekukannya itu berpapasan dengan lubang sehingga dikunci agar nanti porosnya tidak kemana-mana. Jadi ceritanya nanti di sini akan ada tekukan. Nah, di sini adalah gambar sketsa sangat terpakai. Jadi tidak gambar teknik ya, bukan tekukan tapi ada celah seperti ini. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Ini kalau gambarnya kira-kira begitu. Nah, jadi gambar sketsa itu terutama untuk menyampaikan ide dengan cepat ya. Dan yang pasti ini sedikit berbeda dengan gambar teknik. Kalau gambar teknik kita harus benar-benar rapi ya. Maksudnya gambar teknik yang dipraktikum. Tapi kalau gambar sketsa ini gambar cepat saja. Karena kalau misalnya sudah selesai gambar sketsa, nah tahap kemudian baru membuat gambar teknik yang benar. Nah, jadi sekiranya seperti itu. Dan yang pasti untuk peralatan yang diperlukan adalah pensil, penghapus, dan kertas. Jadi kita tidak pakai penggaris atau kita tidak pakai alat bantu gambar lainnya, jadi hanya pensil ya. Nah, kalau misalnya gambar teknik di sini ini masih mending karena hanya menggunakan pensil. Berbeda dengan di jurusan misalnya arsitektur atau pada jurusan seni rupa dan desain. Nah, mereka tidak pakai pensil, tapi mereka pakai pulpen langsung ya. Jadi setiap arsiran yang sudah digambar itu ada maknanya dan tidak bisa dirubah. Nah, kalau misalnya kita di teknik mesin kita pakai pensil itu boleh. Jadi sekiranya begitu, karena yang pasti skill gambar kita berbeda dengan orang-orang yang kuliahnya di sana ya. Nah, kemudian pertama kita mengenali untuk ketebalan garis. Yang pasti untuk sketsa kita tidak menggunakan pensil 2B atau pensil yang tebal-tebal lainnya. Jadi yang dipakai itu adalah pensil berjenis F dan HB. Jadi ini gambar 21 ini untuk menunjukkan ketebalan garis dan ujung pensil ya. Kalau ini terutama ada ujung pensil itu berarti kita pakai pensil kayu yang manual ya. Artinya di sini dari ketebalan ujung pensilnya juga ada yang sharp, nearly sharp, slightly dull atau tumpul atau dan juga slightly dull ya. Artinya ini tergantung dari nanti kalau pensil udah dipakai dari sharp kan akan menjadi tumpul. Nah, kalau misalnya saya dulu waktu kuliah saya tidak pakai pensil ini, saya pakai pensil mekanik dan itu terserah. Karena pada dasarnya yang penting itu adalah gambar yang dihasilkan, bukan alat yang digunakan ya. Nah, jadi di sini ada misalnya dengan menggunakan pensil sharp kita bisa menggunakan thin dan black. Kalau misalnya nearly sharp artinya tidak menjadi thin lagi, artinya menjadi medium. Kalau misalnya tumpul kita berarti tebal garisnya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi fungsinya juga di sini sudah dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita pakai thin and black itu artinya untuk center lines, dimension lines, extension lines. Berarti ini yang pemberian geometri ya. Terus kalau misalnya kita pakai medium and black ini berarti untuk hidden lines. Artinya kalau misalnya kita gambar isometrik, tidak isometrik maksudnya ortogonal. Misalnya ada gambar kotak, terus kemudian ada gambar yang terhalang, ya berarti kita pakai yang nearly sharp, artinya tidak boleh thin. Kalau misalnya untuk visible lines, berarti itu gambar yang ini ya, gambar garis ini, artinya kita pakai yang thick atau tumpul dan tebal. Dan untuk construction juga sama, pakai yang seperti ini, gambar visible lines dan construction lines itu agak sama. Jadi kira-kira seperti itu penggunaan ketebalannya untuk sketsa.
Nah, kemudian adalah, garis lurus ya. Jadi, di sini juga akan diajarkan bagaimana membuat garis lurus pada sketsa. Jadi, intinya adalah, membuat titik awal dan titik akhir, kemudian tarik garis tipis secara berulang-ulang sampai dapat yang benar. Setelah dapat garis yang benar, maka, dibuat, dengan ketebalan yang merata dan sekali jalan. Jadi maksudnya kalau misalnya di gambar sini kan ini kita bikin titik dulu, kemudian ditarik garis tipis, kalau misalnya udah ketemu baru ditebalin, seperti itu ya. Jadi sekiranya untuk menggambar garis seperti itu, jadi sebisa mungkin nanti dari hasil gambar sketsa, walaupun tidak pakai penggaris, nah tetapi garisnya itu tetap menjadi lurus. Kemudian ada alat bantu, jadi perlu ditekankan bahwa alat bantu itu pensil, penghapus, dan kertas. Jadi nanti kalau misalnya dikasih tugas jangan pakai penggaris ya, karena saya mau melihat effort untuk menggambar sketsa ya. Jadi seperti gambar yang ditunjukkan ini pemanfaatan alat yang adanya. Ya, jadi pakai tangan, pensil, kertas. Kalau ada salah dihapus. Jadi kita cuma pakai itu saja. Kemudian ada contoh untuk menaksir kesebandingan gambar. Nah, yang penting dari gambar sketsa ini sebenarnya dimensi, misalnya kita harus menggambar 2 mili atau 3 mili, itu ada miss sedikit tidak apa-apa, tapi yang penting itu adalah kesebandingan gambar antara sketsa dengan yang gambar sebenarnya. Jadi contohnya kalau misalnya di sini ada orang nih ya, ada orang terus mau menggambar meja yang ada di depan situ, artinya kesebandingan antara tinggi dengan lebarnya itu harus sama dengan apa yang dilihat. Nah, atau misalnya nanti kita ingin menghayal-hayal ingin menggambar sesuatu, nah yang pasti kesebandingannya itu harus sama. Jadi kalau di sini sih di sini untuk menaksir kesebandingan gambar, jadi kita bisa juga pakai pensil seperti ini. Jadi kalau misalnya di pensil ini panjangnya sekian, terus width lebarnya itu lebih pendek daripada tingginya, ya berarti itu kita bisa memanfaatkan pensil dengan efek paralaks seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti ketika digambar, ini adalah given picture-nya, nanti kira-kira dibuat approximation-nya, center line-nya di mana, habis itu nanti setelah jadi gambarnya seperti ini, kira-kira akan mirip dengan gambar yang diberikan. Nah, kemudian itu untuk kesebandingan, yang kemudian adalah busur dan lingkaran, ini gambarnya agak ya kelihatan ya. Jadi intinya gini, untuk membuat sketsa lingkaran ya, kalau saya secara langsung misalnya membuat lingkaran ya, ya pasti tidak sebagus ini ya. Jadi di sini hanya ceritanya menggambarkan bagaimana proses untuk membuat gambar lingkaran yang sempurna. Jadi dia pakai alat bantu ya. Alat bantunya pertama kita membuat eh, pembuatan kotak dulu. Nah, setelah gambar kotak, kemudian kita buat gambar segitiganya atau garis diagonalnya. Nah, setelah gambar ini, nah ini kan gambarnya pakai garis tipis harusnya ya. Kemudian baru kita ikutin garis bantunya. Nah, nanti akan menjadi garis lingkaran yang sempurna. Kalau misalnya masih belum bagus, artinya harus dibanyakin lagi garis-garis diagonalnya, itu alat untuk membantunya. Jadi sekiranya seperti itu. Nanti ketika misalnya sudah jadi lingkarannya, nah berarti garis bantunya dihapus. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga sketsa lingkaran yang besar ya. Sketsa lingkaran yang besar ini kita bisa pakai alat bantu sedikit ya. Pakai jangka, tapi jangkanya pakai tangan dan pensil aja. Jadi tidak benar-benar jangka. Atau misalnya ini memanfaatkan kelingking sebagai putarannya, terus kertasnya yang diputer dan lain-lain, itu trik-trik saja ya. Nah, kemudian di sini ada juga sketsa busur. Kalau busur, kalau lingkaran tadi kan penuh ya, lingkaran seperti ini. Kalau busur ya sudah, misalnya tadi kotaknya ada 4 untuk lingkaran, berarti ini kotaknya hanya satu, seperti ini. Berarti kalau misalnya ini kita dapat lingkaran sebesar 90 derajat. Kalau misalnya mau bersudut, misalnya hanya 60 derajat, ya berarti dikasih tarik garis diagonalnya dulu, kira-kira seperti apa, baru digaris lingkarannya, kemudian dihapus si garis bantunya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau sketsa elips ini tentang ini ya, contohnya itu adalah roda ya. Jadi kalau misalnya sepeda itu kan ada rodanya depan belakang. Nah, kemudian misalnya ini adalah pandangan depannya karena dia memberikan banyak informasi. Kemudian dibuat gambar dari samping nih. Misalnya ini udah masuk 3D apa namanya, pandangan 3 dimensi. Nah, dari lingkaran ini dia akan menjadi elips. Nah, dari elips ini bagaimana cara membuatnya? Kalau misalnya tadi lingkaran itu kita pakai
kotak ya, kotak 90 derajat dengan sisinya sama. Kalau misalnya elips pakainya persegi panjang. Jadi kira-kira sama seperti itu. Kita buat persegi panjang, kemudian kalau perlu garis bantunya diagonal untuk melihat titiknya di mana, kemudian dibuat elips. Kalau setelah udah jadi elips, dihapus jangan lupa ya. Kemudian sketsa suatu pandangan. Kalau sketsa suatu pandangan ini kita menggambar dari gambar objek yang ada, kemudian digambar ya. Jadi mirip-mirip sama yang tadi sebelumnya apa namanya? Menaksir sebuah kesebandingan tadi. Bedanya di sini dari menaksir sebuah kesebandingan ini ya. Di sini setelah ditaksir langsung digambar. Nah, tapi bentuknya itu dia tidak gambar depan. Kalau tadi kan di contohnya gambar depan, tapi kalau ini langsung gambarnya bisa isometrik atau tetap gambar dari depannya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah, jadi ceritanya ini untuk untuk menggambar sketsa ortografis ya, yang pertama gambar sketsa tipis untuk bidang utama objek, kemudian segi 4 tipis untuk bidang lingkaran busur seperti tadi ya. Untuk lingkaran busur itu pakai segi 4 tipis, kemudian dikasih diagonalnya, kemudian setelah jadi gambarnya dihapus lagi yang tidak perlu. Jadi contohnya ini adalah objeknya. Kalau misalnya kita mau membuat ini juga, kita bisa langsung menaksir ya. Nanti kalau misalnya gambar ini akan dijelaskan berikutnya. Terus kalau misalnya kita mau membuat pandangan depannya itu ya seperti ini. Berarti kalau misalnya ada lingkaran, kita membuat kotak. Nanti setelah dibuat lingkaran, berarti garis bantunya dihapus. Nah, sehingga prosesnya dari gambar bantu seperti ini garis bantunya, kemudian ini yang gambar seminya, ya ini ada gambar jadi ya karena garis-garis bantunya itu sudah di remove. Kemudian itu adalah contoh dan ini adalah hasil-hasil sketsa juga. Jadi hasil sketsa diharapkan mirip juga dengan hasil gambar teknik, tapi dia tidak menggunakan alat bantu penggaris dan lain-lain ya. Jadi ini gambar-gambar ini pure dari hasil tangan langsung, pensil dan penghapus dan kertas. Jadi ya misalnya gambar pinggirannya, gambar dulu seperti yang tadi. Kita bermula dari titik untuk mengasih garis tepinya, titik, terus kasih sketsa. Kalau belum lurus ulang lagi, kalau udah bener baru dikasih garis tebal, kemudian yang nggak perlunya dihapus. Kalau misalnya ini ada lingkaran nih ya berarti misalnya kita lihat lingkaran tengah dulu, berarti kita buat kotak dulu, kotak terus gambar diagonalnya baru dibuat lingkaran. Setelah itu baru bagian garis-garis bantunya dihapus. Jadi kira-kira seperti itu ya. Contohnya itu. Kemudian kertas grid ini maaf banget agak blur ya. Jadi kertas grid itu adalah untuk, jadi kita pakai kertas grid yang ada proyeksi miring dan proyeksi oblik dan proyeksi isometri ya. Jadi nanti ada kertas gridnya. Kalau misalnya kertas gridnya contohnya seperti ini. Nah, ini untuk proyeksi miring ya. Di sini sudutnya 45 derajat, di sini rata. Nah, jadi ini ada kertas gridnya. Jadi kita hanya mengikuti garis-garis contohnya saja. Nah, di sini misalnya ada gambar contoh ya. Ini adalah perbedaan dari proyeksi miring dan isometrik, maka perbedaannya akan seperti itu. Nah, jadi kita hanya mengikuti garis-garis miringnya saja. Jadi kalau misalnya saya mau membuat suatu lingkaran nih ya, ada lingkaran di sini. Misalnya kalau gambar lingkaran di depan ini kan gampang ya. Jadi kita buat lingkaran, kita langsung ikutin saja. Kemudian dihapus garis bantunya. Nah, berarti di sini ada lingkarannya. Kalau misalnya miring isometrik ya berarti kita misalnya membuat lingkaran sempurna, tetapi dalam proyeksi isometrik berarti kita kotaknya itu tidak kotak sisi yang sama, tapi sedikit persegi panjang seperti ini. Kemudian kita ikuti garis bantunya. Setelah oke, habis itu kita delete. Nah, jadi ada lingkaran di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Dan selesai. Nah, sekarang ini kita bicara tentang tugasnya ya. Jadi tugasnya saya harapkan hanya menggambar singkat. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini saya menggunakan kertas grid isometri. Jadi ini isometri, nanti kalau gambar yang akan dihasilkan itu dia akan berbentuk isometri ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti tidak pakai penggaris, jangan lupa. Jadi kalau misalnya saya ingin menggambar persegi panjang pun kira-kira akan seperti ini. Jadi kita hanya, ini kotak persegi panjang ya, kubus.
bukan kubus, kotak persegi panjang, ya jadi kira-kira kita hanya untuk mengikuti, ininya, apa, si garis isometrik. Nah, sekarang tugasnya apa? Sekarang kita, menaksir gambar ya. Nah, saya di sini mengambil contohnya gambar rumah. Jadi dari gambar rumah ini dari pandangan depannya aja, jadi saya ingin menggambar rumah di sini ceritanya. Untuk tugasnya yang diberikan kira-kira mirip seperti ini ya, kamu cari gambar yang bisa digambar secara isometrik dan hanya dengan sketsa. Nah, di sini saya hanya menggambar singkat saja sebagai contoh. Misalnya saya mengambil sisi isometri dari pandangan sini ya. Bukan dari bawah, tapi kira-kira dilihat dari atas, kira-kira seperti ini. Kalau rumah itu sampingnya itu kan di sini hanya tembok saja ya, jadi saya nggak ada informasinya, nanti saya kosongin aja. Jadi kira-kira yang penting itu adalah kesebandingannya antara gambar sketsa dengan itu gambar sketsa dengan gambar aslinya ya. Nah, sekarang ini ceritanya saya akan menggambar bagian sampingnya dulu. Saya tidak tahu seberapa belakangnya itu seperti apa, jadi yang penting kira-kira kesebandingannya saja. Jadi saya gambar kira-kira segini. Nah, ini adalah untuk tembok bagian sebelah kiri dan yang perlu dilihat ya saya hanya ini ya, ini kan saya pakai komputer ya. Kalau misalnya saya mencontohi pakai kertas itu saya agak sulit karena bikin videonya susah, tapi saya ingin mengasih contoh bahwa penggunaan si kertas grid ini sangat mudah. Nah, jadi tugasnya itu nanti kalian print sendiri di rumah kertas grid ini. Kalau misalnya sudah punya sebelumnya ya dipakai saja, kemudian difoto, di-upload ke webnya. Nah, jadi nanti silahkan ditaruh ini adalah gambar referensi kamu yang ingin digambar, kemudian nanti ada kertas gridnya seperti apa dan jangan lupa nama NIM ya. Jadi kira-kira akan seperti itu nanti bentuk tugasnya. Nah, ini kan kemudian ada saya menggambar bagian belakang tadinya. Nah, sekarang saya mau gambar depan secara isometrik ya berarti kira-kira seperti ini kali ya. Oke, terus saya lihat titiknya ketemu di mana. Kira-kira seperti ini. Kemudian ada gentengnya ini ada maju ke depan ya. Berarti ini saya majukan dua. Berarti nanti ini garisnya juga akan saya ntar tunggu dulu. Berarti kira-kira dia akan ketemu di sini. Nah, ini untuk gentengnya berarti saya harus gambar garis lagi seperti ini. Oke, terus misalnya saya juga ceritanya di belakang itu ada tambahan dua. Kemudian saya ingin membuat gentengnya kira-kira seperti ini. Terus digambar. Ini kan untuk membuat suatu garis itu kan harus ini agak susah nih. Soalnya ini layar ya. Atau dibeginikan saja. Oke. Ini untuk gentengnya. Kemudian di dalam objek di sini ceritanya ada sebuah jendela ya. Jendela kira-kira bentuknya seperti ini. Saya sisakan dua. Yang penting itu adalah kesebandingannya ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tugas ini kalian bebas mau pilih apa, mau pilih rumah juga terserah atau gambar teknik lainnya misalnya kayak seperti yang di latihan-latihan tadi. Tapi yang pasti harus ada gambar fotonya ya karena kita di sini menaksir suatu gambar membuat sketsa geometriknya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan. Dia kan setelah genteng itu ada seperti ini ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dari titik sini kita garis seperti itu. Nah, kemudian ini agak ke dalam bagian pintunya. Berarti saya buatnya kira-kira seperti ini saja. Kan kalau mau ngecontohin gambar rumah itu juga silakan ya. Cuman saya tadi sedikit kesulitan juga mencari gambar teknik contoh apa ya yang menarik gitu ya. Udah saya ambil rumah saja deh yang kemudian bisa dibuatkan isometrik. Nah, terus kemudian di sini gambar ini kan gentengnya bagian sebelah sini agak maju ya. Berarti saya tambahkan agak maju di sini dan dia juga agak naik gentengnya. Berarti saya coba gambar gentengnya seperti ini. Oke, terus kemudian ini ke belakang. Yang kemudian ininya juga sedikit. Ini saya mengikuti si bagian itunya saja. Ini kepanjangan, jadi harus ngikutin garis ini. Nah, kira-kira di situ dia. Di titik ini. Aduh,
miring, maaf. Seperti itu. Kemudian ini gentengnya saya lanjutin seperti ini. Ini juga seperti itu. Yang penting itu adalah ininya ya apa? Perbandingan, berarti kira-kira ini ketemunya di sini. Jadi nanti ini ditarik ke sana. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini ketemunya di sini. Nah, jadi ini gambar sekira-kiranya saja ya. Gambar sketsa. Ini susah ceritanya untuk menggambar ini agak sulit ya di komputer. Kalau misalnya kalian punya komputer yang bisa ditulis-tulis kayak gini juga silahkan, karena yang penting saya ingin melihat proses kalian mengikuti garis-garis dari isometrinya. Kemudian ada di depan rumahnya itu ada pintu ya. Pintu ini ceritanya sedikit ketutup genteng. Ini garisnya tidak lurus ya. Kira-kira ini adalah pintunya. Kalau ada ornamennya ya silakan diberikan, tapi yang pasti proporsional mengikuti garisnya. Dan ini ceritanya seterusnya. Kemudian ada jendela. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk gambar sketsa. Jadi ini gambarnya jelek, ya udah kalian mau gambar jelek juga terserah ya, tapi nanti nilainya ya paling ngaruhnya ya. Saya hanya melihat ininya aja sih, apa namanya, usaha untuk mengikutinya ya sketsa. Jadi yang pasti ada gambar referensinya, kemudian ada gambar isometrik. Jadi tugasnya seperti itu. Kemudian di sini ada apa ya, ada pagernya itu ya. Jadi pagernya mengikuti genteng di sini. Kemudian kira-kira seperti itu. Terus kemudian ada ubin depannya. Ubin depannya itu ya kira-kira sedikit saja. Seperti itu ya. Kemudian ada agak naik sedikit rumahnya. Nah, kemudian di sini baru halamannya. Kira-kira seperti itu ya gambarnya ya. Nah, ini saya gambar rumah contoh aja ya. Saya bukan arsitek juga, makanya gambarnya jelek juga kalau disuruh gambar rumah. Nah, tapi menurut saya ini objek yang cukup mudah. Nah, kalian juga pikir-pikir juga tuh mau ngambil gambarnya seperti apa, dan yang pasti digambar seperti ini. Nah, ini saya tadi mulainya berapa ya? Kayaknya menit 15 video gitu ya, sekarang menit 22, kan cepat ya, cuma 7 menit, kemudian saya compile, jadi ada gambar seperti ini dijadikan PDF lalu diupload di website kuliah. Nah, jadi kira-kira untuk materi sketsa seperti itu, jadi adalah untuk ide-ide saja. Nah, terus ceritanya saya mau ini nih ya, saya di rumah ini saya mau modif, dipasang solar heater, misalnya solar heater ya udah digambar saja. Jadi ini nanti kan saya pasang solar heater, jadi ini ada tangkinya dan ini adalah panel pemanasnya. Nah, jadi gambar sketsa setelah misalnya rumahnya jadi, kemudian mau saya modifikasi, ini mudah. Jadinya langsung saja, nanti misalnya ke kontraktor gitu ya. Pas saya mau pasang ini dong, apa namanya, solar heater tapi di genteng sebelah sini ya, bukan yang di sini. Nah, ini di sketsa itu bisa kita manfaatkan. Atau misalnya awalnya ini kan ada taman samping, belum ada jendelanya ya. Nah, sekarang saya mau tambahkan jendela di sini. Nah, ini kan gambar sketsa, ya udah. Berarti kan mudah ya. Tidak seperti gambar teknik yang harus pakai penggaris dan rapi, tapi yang pasti ini bisa merepresentasikan ide-ide yang akan dituang dalam gambar teknik. Jadi kira-kira seperti itu. Jika ada pertanyaan nanti langsung saja taruh di kolom komen YouTube, nanti akan saya balas. Dan untuk kuliah hari ini sepertinya cukup ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ketemu di kelas, penjelasan ini akan sangat singkat dan kemudian diberikan tugas di kelas, dan di kelas saya itu di dalam kelas pasti saya akan menyuruh menggambar juga. Tapi ini silahkan kalian menggambar di rumah. Paling yang sulitnya itu ya mencari kertas ini ya. Ya kalau nggak punya pakai itu apa namanya, di print saja, cari di Google ya yang kertas isometrik. Padahal kalau misalnya sudah beli juga, saya yakin udah pada punya ya. Ya sudah, jadi kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.